Selamat pagi adik-adik. Wah, kurang semangat Kak. Kita ulang ya. Selamat pagi adik-adik. Wah, di sini ada Kak Elsa. Kak Mauren dan Kak Mesa. Kak Mesa. Kak Mauren mau nanya nih. Iya. Coba, apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, amin. Sekali lagi biar semangat. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, amin. Wah, sekarang kita mau ngapain ya Kak? Sekarang karena udah ada Kak Mauren, Kak Elsa dan Kak Mesak pakai rompi hijau. Kita udah siap untuk IMPA online nih Kak Mauren. Wah, kalau IMPA online berarti kita mau nyanyi. Betul. Nah, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Yang pertama kita mau nyanyi lagu Cuit cuit duridu dam dam. Adik-adik masih inget kan lagunya? Pasti inget dong ya. Adik-adik juga tahu kan kalau lagu ini ada gerakannya. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama dengan bersemangat sambil menirukan gerakannya. Musik. Cuy cuy du dam dam, shalala. Cuy du dam dam, sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Wah, sekali lagi Kak, Sekali kayaknya lagi. kurang semangat. Sekali Lagi lagi. seru-serunya nih Kak, kok Oke. berhenti? Oke, sekali lagi Kak Mesa. Cuy du dam dam, shalala. Cuy du dam dam, sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Oke, seru ya udah Kak Mauren. semangat ya di rumah. Pastinya. Oke, karena kita udah mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak persilakan untuk adik-adik di rumah untuk bersaat teduh. Oke, sekarang kita akan bernyanyi untuk memulai ibadah IMPA kami. Kita pada pagi hari ini kita bernyanyi dari lagu berjudul Ku Diberikan Kidung Baru. Nah, Kak Mauren, lagu ini juga ada gerakannya loh. Wah, berarti adik-adik harus liatin Kak Elsa ya. Kak Elsa akan ada gerakannya ya. Kalau misalnya adik-adik di rumah udah lupa, ada Kak Elsa yang akan ngasih tahu gerakannya. Oke, kita mulai ya. Musik. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke, adik-adik boleh duduk. Saatnya kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami sehingga kami dapat memulai ibadah impa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah impa kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati kami juga ya Tuhan, biarlah saat nanti Kakak Layan akan menyampaikan firman, kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang apa nih Kak Maureen selanjutnya? Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Elsa. Betul. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Elsa. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu, adik-adik sudah pegang Alkitab belum? Kalau belum, silakan diambil dulu Alkitabnya. Sudah? Oke, sekarang kita mau baca Alkitab dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kakak ulangi ya, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu? Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Ikutin Kak Elsa, bacanya pelan-pelan aja, nggak usah balapan, nggak apa-apa. Oke, sudah siap ya? 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga yang akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Oke. Sekarang kakak mau cerita nih, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu. Adik-adik, kalau di rumah nih, siapa yang pernah dikasih tugas sama mama papanya? Entah itu disuruh rapikan mainan, atau disuruh bantu cuci piring, atau ada yang disuruh bantu untuk nyapu rumah. Siapa yang pernah disuruh mama papa? Nah, adik-adik
Kakak mau tanya juga, adik-adik waktu disuruh tuh melakukannya dengan sukacita, dengan senang, apa dengan marah-marah ya? Disuruh rapikan mainan malah antar aja mah, atau ada juga yang pura-pura nggak dengar, dipanggil namanya nggak nyaut, supaya nggak disuruh. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo, jawab sendiri ya. Nah, Kak Elsa punya cerita nih dari Alkitab yang kira-kira mirip sama situasi itu. Ceritanya, jadi pada suatu hari, bukan. Jadi ada suatu kota bernama Korintus. Kotanya ini besar adik-adik dan juga ramai. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kota Korintus ini berada di tengah-tengah jalur perdagangan. Jadi maksudnya orang tuh banyak yang lewat, lalu lalang di kota itu. Nah, karena banyak orang yang lewat, kotanya jadi rame banget. Banyak orang yang datang, pergi, orang dari daerah lain, kadang juga pakai bahasa lain. Wah, pokoknya rame deh. Karena rame itu, banyak orang, jadi jemaat di Korintus malah hidup seenaknya. Mereka berbuat suka-suka, kan bebas banyak orang gitu. Jadi mereka hidup seenaknya aja. Bahkan banyak di antara mereka yang malah jadi berbuat jahat. Atau bahkan ada yang malah bermusuhan satu sama lain. Malah terpecah. Wah, gimana tuh adik-adik? Kira-kira baik nggak ya seperti itu? Nah, karena situasi itu ada seorang rasul bernama Paulus. Dia menulis surat nih adik-adik ke jemaat di Korintus itu. Dia bilang nih di dalam suratnya, jadi kira-kira di dalam suratnya itu dia ingetin sama orang-orang di Korintus. Kalau kita ini sebenarnya adalah anak Tuhan loh. Dan sebagai anak Tuhan kita punya tugas. Jadi kita nggak bisa hidup seenaknya, semaunya kita, nggak mau dengar apa kata Tuhan gitu. Nah, Rasul Paulus juga bilang kalau dia sendiri kan dipilih sebagai rasul oleh Tuhan. Dan dalam menjalankan tugas sebagai rasul itu nggak gampang adik-adik. Tahu nggak? Salah satu tugasnya apa? Jadi Rasul Paulus itu memberitakan firman Tuhan, dia ceritakan firman Tuhan ke tempat lain. Jadi dia datang ke kota A, terus cerita tentang firman Tuhan, terus dia datang ke kota B, cerita tentang firman Tuhan. Pokoknya pergi ke banyak tempat untuk memberitakan firman Tuhan. Waktu dia datang ke kota-kota itu, adik-adik nggak selalu diterima dengan ramah. Kadang juga ditolak sama orang di kota tersebut. Bahkan kadang Rasul Paulus juga dijahatin sama orang-orang itu. Nah, di sini Rasul Paulus juga ngingetin, karena walaupun dia punya tugas yang tidak mudah, walaupun kadang kondisinya sulit, dijahatin sama orang, tapi dalam menjalankan tugasnya sebagai rasul dia tidak mengeluh adik-adik, nggak marah-marah. Dia nggak bilang, aduh Tuhan kenapa aku sih yang dipilih, ini kan susah, ini berat. Tapi dia nggak protes sama Tuhan, dia malah menjalankan tugasnya dengan sukacita, dia bersyukur, dia senang dapat tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang bingung, kok dikasih tugas repot malah bersyukur sih Kak? Itu ya Bu. Kalau aku sih dikasih tugas malah males gitu. Malah aduh orang lagi enak-enak malah dikasih tugas. Jadi adik-adik,
Rasul Paulus ini bersyukur dan senang karena Rasul Paulus tahu dia adalah anak Tuhan. Nah, maksudnya apa sih? Kalau anak Tuhan itu berarti kita udah diselamatkan sama Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kita udah disayang sebegitu besarnya, Tuhan udah mau menyelamatkan kita di kayu salib. Jadi Rasul Paulus senang dan bersyukur. Makanya waktu dia dapat tugas untuk memberitakan firman Tuhan, dia nggak mengeluh. Gitu. Begitu juga waktu dia disuruh hidup untuk berperilaku yang baik dan berkata-kata yang baik, dia juga nggak mengeluh. Gitu adik-adik. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih, kita ini anak Tuhan, kita punya tugas. Nah, apa aja ya tugas kita? Sebagai anak Tuhan, yang pertama, pastinya kita harus berkata-kata yang baik. Kata-kata yang baik tuh gimana? Misalnya kalau kita ngomong sama mama papa, sama opa oma atau opung ya, ada yang bilang opung, atau ngomong sama teman-teman dan juga guru di sekolah, kita harus ngomong dengan baik. Gak usah teriak-teriak, gak usah marah-marah. Karena dengan ngomong baik-baik aja, orang lain juga bisa dengar kita. Jadi gak usah teriak-teriak. Apalagi kalau adik-adik mau minta sesuatu nih sama mama papa. Terus kadang gak langsung dikasih, adik-adik malah teriak, aku mau sekarang gitu. Udah minta maksa lagi. Nah, gak baik ya seperti itu. Jadi kalau kita mau ngomong dalam hal apapun, kita harus ngomong dengan baik, gak usah teriak-teriak. Oke? Nah, habis itu yang kedua, kita juga harus berperilaku yang baik. Maksudnya apa sih Kak berperilaku yang baik gitu. Nah, kalau untuk adik-adik kelas TK dan Batita, tadi seperti yang Kakak bilang, kalau misalnya sehabis main, itu ya, kan berantakan di mana-mana. Pasti disuruh deh sama mama papanya. Kak Elsa, ayo rapikan mainannya, sudah selesai kan? Gitu. Nah, kalau udah disuruh, adik-adik langsung lakukan dengan sukacita, dengan senang. Jangan malah diprotes balik mama papanya. Enggak enggak mau, males, mama aja gitu. Enggak boleh. Jadi kalau habis main kita harus rapikan sendiri mainan yang udah kita mainin. Gitu juga kalau misalnya adik-adik disuruh makan atau disuruh mandi, disuruh tidur sama orang tua, adik-adik juga harus lakukan dengan sukacita. Karena apa? Karena orang tua kita sayang sama kita, bukan malah protes dan marah-marah ya. Gitu. Nah, kalau untuk adik-adik di kelas kecil, adik-adik kelas kecil misalnya bisa juga, kecil dan tanggung ya, adik-adik kelas kecil dan tanggung. Nih kakak sering lihat nih, bisa juga adik-adik kalau di IMPA, waktu kita masih IMPA bareng-bareng ya, misalnya disuruh berdoa sama kakak layan, dipanggil untuk Kak Elsa, ayo minggu ini bertugas doa untuk teman-teman atau orang tua gitu. Kalau kita dipilih untuk berdoa, biasanya gimana respon adik-adik? Nah, kadang-kadang Kak Elsa suka denger nih, misalnya dipilih, ayo berdoa gitu, langsung responnya kayak gini, enggak mau, kok aku sih Kak gitu. Si itu aja tuh, si A atau si B gitu, si C dia aja tuh yang berdoa gitu. Udah nolak malah nyuruh-nyuruh orang lagi. Nah adik-adik
nggak baik seperti itu. Kan tadi kita udah dengar cerita di firman Tuhan tadi, kalau kita ini anak Tuhan, kalau kita dipilih dan kita dikasih tugas, kita harus lakukan dengan sukacita dan juga bersyukur. Jadi setelah ini kalau misalnya nanti kita udah IPA bareng lagi, adik-adik kalau misalnya dipilih untuk bertugas, entah itu untuk doa atau mungkin untuk pimpin nyanyi bareng kakak layan di depan, adik-adik lakukan dengan sukacita ya, jangan protes. Karena adik-adik tahu ini merupakan tugas adik-adik sebagai anak Tuhan. Adik-adik mau lakukan dengan sukacita karena adik-adik lakukan dengan rasa syukur sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ada lagi, kalau misalnya adik-adik main sama teman-teman, adik-adik bisa ngajak semua teman, gak usah pilih-pilih cuma mau main sama si A atau cuma mau main sama si B. Nah, seperti yang bisa dilihat, jadi Kak Elsa punya gambar. Nah, di gambar ini bisa kelihatan kalau mereka bermain bersama-sama. Itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kulitnya putih, coklat, hitam, ada juga yang rambutnya lurus, keriting, bahkan ada yang pakai kaca mata. Adik-adik, mereka semua bermain bersama, nggak pilih-pilih, karena mereka tahu semua orang sama di mata Tuhan. Gitu. Jadi demikian firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik ingat ya bahwa kita adalah anak Tuhan, kita punya tugas untuk berkata yang baik dan berperilaku yang baik. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kak Mauren, tadi kita udah dengar nih cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan yang tadi dengan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya apa ya Kak Mauren? Judulnya Yesus Berpesan. Oh, kalau gitu musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baitnya yang kedua. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Sekarang kita akan memulai doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi lagu Kak. Apa tuh Kak? Kita menyanyi Ibu Jari, iya, lagu jari doa. telunjuk. Iya, Oke, kita mulai ya. 1, Siap. 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku bernyanyi 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Elsa kepada adik-adik klien kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan.
Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini kami tidak bisa berkumpul untuk IMPA bersama Tuhan, tapi kami tetap melakukan IMPA melalui online ini ya Tuhan. Tetap ada sukacita bersama kami satu persatu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati juga adik klien kami ya Tuhan dalam melakukan setiap aktivitasnya sehari-hari di rumah ya Tuhan. Dan berkati juga adik klien kami yang mungkin pada saat ini sedang sedang sakit ya Tuhan. Engkau memberkati, kiranya Engkau memberikan kasih karunia-Mu ya Tuhan, supaya adik klien kami yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Papa dan Mama ya Tuhan, yang mungkin saat ini sudah kembali beraktivitas untuk kembali bekerja. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan supaya kembali beraktivitas dengan baik ya Tuhan, dan mengucapkan terima kasih ya Tuhan karena Papa dan Mama telah menjaga kami setiap harinya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap ungkapan doa kami pada pagi hari ini Tuhan, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa buat gereja yang ada di seluruh dunia. Terkhusus untuk gereja kami, GPIB Kasih Karunia Tuhan, yang beberapa minggu ini sudah memulai kembali pelayanan di gedung gereja. Tuhan, kiranya berkati para pendeta, para majelis yang bertugas, dan juga orang-orang yang datang untuk beribadah di gedung gereja. Kiranya mereka semua boleh terlindungi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, dan juga dengan duduk berjarak. Tuhan, kami juga tahu kalau kami dengan teman-teman di Pelkat PA serta oma, opa belum bisa untuk beribadah bersama di gereja. Namun Tuhan, kami yakin itu tidak akan mengurangi sukacita kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain dan juga kakak layan secara online melalui video yang ditayangkan setiap minggunya. Tuhan, kiranya juga Tuhan mau berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah segala permasalahan yang ada, termasuk bangsa ini masih berjuang Tuhan untuk memerangi virus COVID-19. Kiranya Tuhan berkati setiap keputusan yang dibuat oleh para presiden, Bapak Presiden, dan juga para menteri supaya keputusan itu juga boleh dipatuhi oleh kami sebagai warga. Dan juga Tuhan kiranya bantu mereka supaya dapat juga memecahkan permasalahan yang lain seperti keamanan dan juga ekonomi. Beberapa orang mungkin sudah kehilangan pekerjaan di masa-masa pandemi ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tetap akan melindungi kami, Tuhan tetap akan mencukupkan kebutuhan kami, mungkin melalui cara-cara yang tidak kami duga. Kiranya Tuhan berkati setiap orang yang ada di negara ini untuk boleh saling mengasihi, saling menguatkan, dan juga saling mendukung di masa-masa sulit ini Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke, ibadah kita hari ini udah selesai. Oke, adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dulu. Kita bersatu dulu dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kita jangan lupa ya, kalau minggu ini kita juga ada aktivitas. Aktivitasnya apa aja, Kak Elsa? Aktivitasnya untuk adik-adik kelas TK dan Batita akan dikirimkan melalui WhatsApp grup orang tua masing-masing. Aktivitasnya yaitu adik-adik mencari jalan, jadi nanti akan ada gambar dan ada beberapa jalan. Nanti adik-adik harus mencari jalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Gambarnya seperti apa, untuk lebih jelasnya seperti apa nanti bisa dibantu sama mama papanya. Nah, untuk yang kelas tanggung dan juga kelas kecil, nanti juga akan ada aktivitas yang dikirim melalui grup WhatsApp orang tua. Jadi nanti adik-adik akan mengisi lembar aktivitas dalam bentuk digital ya. Jadi akan mengisi lembar aktivitas apa tugas atau peran yang bisa adik-adik lakukan di lingkungan rumah atau mungkin di sekolah atau juga mungkin di gereja gitu. Nanti lembar aktivitasnya untuk lebih jelasnya bisa dilihat di grup WhatsApp melalui orang tua. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, jangan lupa hasil aktivitasnya dikirim ke grup WhatsApp yang ada mama dan papanya. Dan juga jangan lupa di tag di IG GPIB Kasih Karunia dan Pelkat PA. Gitu, Iya, biar betul. semuanya bisa melihat aktivitas adik-adik di rumah ya. Betul Kak Mauren. Nah sekarang Nah, karena kita sudah selesai ibadah IMPA, akhirnya kita harus pamit sama adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.